Non, udah balik, Non. Udah, Pak. Udah pulang kamu? Udah, Mas. Sini kamu ikut aku. Kenapa, Mas? Kamu bukannya bunuh ayam ini? Bukan. Jangan bohong kamu. Sini kamu ikut saya. Kenapa sih, Mas? Sini. Tolong. Jangan gini, Ibu. Berisik. Selamat malam. Dengan Ibu Margaret? Ya, saya sendiri. Ikut saya ke kantor polisi. Ada apa ini ya? Nanti dijelasin ke kantor polisi. Tunggu dulu. Pada tanggal 10 Juni telah terjadi kasus pembunuhan terhadap anak angkat bernama Angelin. Pembunuhan Angelin Megawe merupakan peristiwa kekerasan terhadap anak perempuan berusia 8 tahun yang terjadi di Kota Denpasar, Bali pada tanggal 16 Mei 2015. Peristiwa ini menjadi populer dalam berbagai media di Indonesia diawali dengan pengumuman kehilangan anak tersebut. Besarnya perhatian dari berbagai pihak membuat terungkapnya kenyataan bahwa Angelin selama ini tinggal di rumah yang tidak layak dihuni dan mendapat pengasuhan yang kurang baik dari orang tua angkatnya, bahkan mendapatkan penyiksaan baik fisik maupun mental. Akibat sikap yang sangat tertutup dan tidak kooperatif dari ibu angkatnya, Margaret Christina Megawe, 60 tahun, memunculkan dugaan bahwa Angelin hilang bukan karena diculik, melainkan karena dibunuh, bahkan sebelum jasadnya ditemukan. Jasad Angelin kemudian ditemukan terkubur di halaman belakang rumahnya di Jalan Sedap Malam, Denpasar, Bali pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 dalam keadaan telah membusuk tertutup sampah di bawah pohon pisang. Setelah polisi mencium bau menyengat dan melihat ada gundukan tanah di sana. Selanjutnya polisi menyelidiki lebih mendalam dan menetapkan dua orang tersangka pembunuh, yaitu Agus Taihambamai, tukang kebun rumah, dan Margaret Christina Megawe, ibu angkatnya. Saya Fazia Rizky di sini sebagai penyidik. Mohon izin menyampaikan laporan hasil penyelidikan kami dibantu oleh rekan saya, Mutia Hasna dan Haikal Fikri. Korban Angelin lahir pada tanggal 9 Mei 2007 di sebuah klinik di daerah Canggu sebagai putri dari seorang ibu bernama Hamidah dan ayah bernama Ahmad Rashidi, yang kemudian diadopsi oleh terdakwa Margaret dengan membuat janji di notaris yang tertulis dalam akta pengakuan pengangkatan anak nomor 18 tanggal 24 Mei 2007 di notaris. Proses adopsi tidak sesuai dengan prosedur. Hukum tersebut membuat Komnas Perlindungan Anak sempat hendak mengembalikan hak asuh Angelin kepada orang tua kandungnya. Kami kemudian mengadakan pemeriksaan terhadap 7 orang, yaitu Margaret, ibu angkat, Fioni dan Christine, kakak angkat, Agus Taiji kebun, satu penghuni indekos, guru dari korban, dan petugas rumahnya setelah ramainya pemberitahuan terkait Angelin. Dari hasil pemeriksaan awal tersebut, kami menangkap Agus Taihambamai sebagai tersangka pembunuh Angelin yang mengakui telah membunuh dan memperkosa Angelin pada tanggal 16 Mei 2015 sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia bagian timur, tepat pada hari hilangnya anak tersebut, dan kemudian menguburkan jasadnya di belakang rumah majikannya pada pukul 20.00 WITA. Demikian laporan hasil dari penyidik kami. Kami masih akan terus mengawal kasus ini sampai keputusan pengadilan ditambahkan. Persidangan kasus pembunuhan Angelin pun dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Senin tanggal 22 November 2021, akan dilaksanakan sidang kasus tindak kriminalisasi pembunuhan. Majelis hakim dipersilakan untuk memasuki ruangan sidang Zoom, dan para hadirin dimohon untuk berdiri. Pada hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Majelis hukum dipersilakan masuk. Assalamualaikum, selamat pagi hadirin peserta sidang. Pada hari ini akan dilaksanakan sidang kasus tindak kriminalisasi pembunuhan Angelin dengan terdakwa seorang ibu dengan luka kebun rumah. Untuk itu diingatkan kepada seluruh peserta sidang agar menonaktifkan segala komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang mengganggu jalannya persidangan. Baik, sebelumnya demi kelancaran persidangan ini ada baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Penuntut umum, apakah sidang siap dimulai? Siap, Yang Mulia. Nasihat hukum, apakah sudah siap? Siap, Yang Mulia. Sidang pembunuhan anak nomor 03 PID Prat 2015 PN DPS pada hari ini Senin 22 Oktober 2021 atas nama terdakwa Margaret Megawe dan Agus Ray dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum panggil terhadap terdakwa sidang. Baik, terdakwa, silakan masuk ke ruang sidang. Terdakwa bernama Margaret Megawe dan Agus Ray memasuki ruang sidang. Siap untuk mengikuti sidang hari ini? Siap, Yang Mulia. Tolong bacakan identitas kedua terdakwa. Terdakwa pertama, nama lengkap Margaret Christina Megawe OMCM, umur 60 tahun, tempat tanggal lahir Tarakan 31 Oktober 1995, jenis kelamin perempuan, pekerjaan di kos, alamat Jalan Sedap Malang nomor 26 Sambung Raja dan Pasar Minggu di Kota Denpasar, Bali. Agama Hindu, kebangsaan Indonesia. Terdakwa kedua, nama lengkap Agus Taifan Bamai atau inisial ATHM, umur 25 tahun, tempat tanggal lahir Jakarta 11 Desember 1990. Jenis kelamin laki-laki, pekerjaan rumah kebun, alamat Jalan Sedap Malang nomor 26 Sambung Raja dan Pasar Minggu Kota Denpasar, Bali. Agama Hindu, kebangsaan Indonesia. Apakah dalam persidangan ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Iya, Yang Mulia. Penasihat hukum kedua terdakwa Iya, Yang Mulia. sudah menyelesaikan surat kuasa dan kartu advokat saudara. Sudah, Yang Mulia. Tunjukkan apakah penasihat hukum umum ingin memeriksanya. Iya, Yang Mulia. Diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Penuntut umum, apakah sudah siap dengan dakwaan saudara? Sudah, Yang Mulia. Tetap diingatkan kepada saudara untuk memperhatikan dakwaan yang akan dibacakan, karena pada saatnya nanti saudara memiliki hak untuk menanggapinya. Begitu pula dengan penasihat hukum. Saudara-saudara mengerti? Penuntut umum, silakan menanggapan. Kemudian, selang beberapa menit dari pembacaan surat dakwaan atas saudara terdakwa bernama Margaret Megawe dan Agus Ray. Saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang telah dibacakan? Apakah ada tanggapan? Apakah ada tanggapan? Karena sebelumnya saya telah menerima banyak salinan surat dakwaan, maka dalam hal ini saya selaku tim penasihat hukum kedua terdakwa akan mengajukan nota keberatan. Kemudian, selang beberapa menit dari pembacaan nota keberatan yang diajukan oleh tim penasihat hukum atas saudara terdakwa bernama Margaret Megawe dan Agus Ray.
dana milik Agus. Saksi yang berjumlah 2 orang pun memasuki ruang sidang. Apakah para saksi dalam keadaan sehat? Apakah para saksi siap untuk mengikuti sidang hari ini? Siap. Tunjukkan kartu identitasnya, saudara. Saksi pertama, nama lengkap Andreas Naftali Yuster, umur 27 tahun, tempat tanggal lahir Jakarta 17 Agustus 2004, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petugas keamanan, alamat Jalan Sedang Malam nomor 26 Sanur Kaja, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali, agama Kristen Protestan, kebangsaan Indonesia. Apa saudara mengenal terdakwa? Kenal. Apakah saudara mempunyai hubungan darah? Tidak, Yang Mulia. Saksi kedua, nama lengkap Hanifah Nur Rahmawati, umur 17 tahun, tempat tanggal lahir Jakarta 20 September 2024, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mahasiswa, alamat Jalan Tanggul Jaya nomor 65, Teteran Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali. Agama Islam, kebangsaan Indonesia. Apakah saudara mengenal terdakwa? Kenal. Apakah saudara mempunyai hubungan saudara atau semeda? Tidak. Setelah pembacaan identitas, para saksi, majelis hakim melanjutkan ke tahap selanjutnya, yakni memintai keterangan dari masing-masing saksi. Para saksi sebelum memberikan keterangan, terlebih dahulu para saksi akan disumpah. Bersedia untuk disumpah? Bersedia. Bersedia. Kepada saksi mohon berdiri untuk bersumpah. Juru sumpah silakan. Saudara saksi mohon ikuti kata-kata saya. Siap. Demi Tuhan saya bersumpah Demi Tuhan saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini, sebagai saksi perkara ini, saya akan memberikan keterangan saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. Baik, para saksi telah disumpah. Sumpah tersebut mengandung arti bahwa para saksi harus memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan apa yang saudara lihat dan apa yang saudara ketahui. Sumpah tersebut tidak hanya mengandung arti pertanggungjawaban kepada hukum, namun juga kepada Tuhan, dan apabila terbukti memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam pasal 220, pasal 242, pasal 317, dan pasal 318 KUHP. Tentang memberikan keterangan palsu, maka akan diancam dengan pidana penjara 4 sampai 7 tahun. Para saksi mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Penuntut umum, saksi mana yang terlebih dahulu akan diperiksa? Sesuai yang tertera dalam berita acara pemeriksaan, Yang Mulia. Baik, saudara Andreas, dimohon untuk tetap di tempat. Kepada saksi Hanifah dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang dan menunggu untuk dipanggil kembali. Namun sebelumnya kami ingatkan kepada saudara untuk tidak berkomunikasi terkait dengan perkara ini. Saudara mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Silakan. Terima kasih. Para saksi atas nama Hanifah meninggalkan ruang sidang. Saudara Andreas merupakan saksi pertama yang akan memberikan kesaksiannya. Ia adalah seorang satpam yang bekerja di rumah terdakwa Margaret. Baik, nanti silakan berikan keterangan yang Anda ketahui. Apakah pada waktu kejadian pembunuhan Anda melihat terdakwa melakukan aksi pembunuhan secara langsung? Tidak, Yang Mulia. Saya mencium bau busuk dari rumah Angelina. Selang beberapa hari, polisi pun datang dan menemukan jasad Angelina. Penuntut umum panggil dan hadapkan saksi berikutnya. Yang Mulia, saudara saksi atas nama Hanifah dipersilakan untuk memasuki ruangan sidang. Baik, penuntut umum panggil dan hadapkan saksi berikutnya. Baik, Yang Mulia, saudara saksi atas nama Hanifah harap ke ruang sidang sekarang juga. Saudara Andreas telah dimintai keterangan mengenai kesaksiannya. Kini giliran saudara Hanifah yang juga akan memberikan kesaksiannya terkait kasus ini. Ia adalah seorang mahasiswa yang pernah tinggal di Indokos yang dimiliki oleh terdakwa Margaret. Silakan beri keterangan yang saudara saksikan ketahui. Yang Mulia, izin memberikan saksi. Saya sudah tinggal di Indokos terdakwa Margaret selama 3 bulan. Keseharian yang sering saya lihat adalah Margaret sering memukuli dan membentak-bentak
Angelina. Pernah suatu saat saya melihat terdakwa memukul Angelina menggunakan bambu sepanjang 1 meter. Apakah saudara tidak menegur atau mencegah Margaret melakukan hal tersebut? Saya melihat terdakwa malah memutar-balik saya dan melempari saya dengan barang-barang. Salah satu contohnya adalah pembunuh. Selanjutnya, apakah saat waktu terjadi pembunuhan, Anda melihat secara langsung pembunuhan yang dilakukan saudara tersebut? Iya, karena kebetulan saat itu saya ada kuliah. Tapi saat saya pulang ke rumah, saya melihat Agus membawa cangkul dan juga membuang tanah hasil cangkulan dari belakang kebun ke depan rumah. Majelis hakim menerima kesaksian dari ketiga saksi yang tidak memiliki hubungan darah maupun semenda dengan terdakwa. Majelis hakim pun memanggil 4 orang pihak keluarga yang terdiri dari orang tua kandung korban atas nama Hamidah dan Ahmad Rosyidi, dan kedua kakak angkat korban yang bernama Foni dan Christina untuk dimintai keterangannya juga. Baik, karena pemeriksaan oleh orang dua saksi telah selesai, kita lanjutkan untuk pemeriksaan terhadap pihak terdakwa. Apakah terdakwa siap menjalani pemeriksaan? Siap, Yang Mulia. Diharapkan kedua terdakwa agar menjawab semua pertanyaan dengan jelas dan tidak terbelit-belit sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan. Baik, Yang Mulia. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah benar paginya sebelum berangkat ke sekolah, korban selalu memerintahkan untuk memberi makan ayam sebanyak 50 ekor? Benar, Yang Mulia. Apakah benar saudara sering memberikan hukuman kepada korban? Benar, Yang Mulia. Apakah sudah cukup keterangan dari terdakwa? Cukup, Yang Mulia. Oke, baik, terima kasih. Saya nyatakan bahwa seluruh rangkaian sidang pembuktian telah selesai. Maka akan dilanjutkan pada tahap penuntutan. Bagaimana penuntut umum? Sudah siap dengan tuntutan saudara? Sudah, Yang Mulia. Diingatkan kepada saudara terdakwa untuk memperhatikan tuntutan yang akan dibicarakan, karena pada saatnya nanti saudara memiliki hak untuk menanggapinya. Begitu pula dengan penasihat hukum. Apakah saudara sudah mengerti? Penuntut umum, silakan menunjukkan saudara. Baik, terima kasih Yang Mulia. Jaksa penuntut umum membacakan surat tuntutan dan setelah selesai membaca, ia memberikan salinan surat tuntutan tersebut kepada hakim dan penasihat hukum terdakwa. Saudara terdakwa, apakah mengerti dengan surat tuntutan yang telah dibacakan? Sudah, Yang Mulia. Apakah ada pembelaan? Tidak ada, Yang Mulia. Bagaimana penasihat hukum? Saya akan mengajukan nota pembelaan majelis hakim. Silakan. Yang Mulia, jadi berdasarkan pernyataan klien kami, Margaret Christina Megawe, dia tidak membunuh anaknya karena dia sangat mencintai anaknya sendiri. Lagian ibu mana yang berani membunuh anaknya sendiri? Lagi pula keterangan para saksi tidak terlalu kuat karena mereka tidak melihatnya secara langsung. Semua itu tentu adalah sebuah tuduhan. Banyak terdapat pada catatan kami bahwa tuntutan ini adalah tuntutan yang imajinatif, tidak sesuai dengan fakta persidangan ini. Ada Yang Mulia, saya memohon hakim yang terhormat menolak nota pembelaan yang diajukan terdakwa Margaret Megawe melalui penasihat hukumnya karena tidak berdasarkan hukum. Menurut kami, surat tuntutan kami sudah sangat tepat dengan meyakinkan dan apa yang kami dakwakan sudah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa. Di mana perbuatan kedua terdakwa diatur dalam pasal 340 KUHP tentang pasal 56 KUHP tentang membantu pembunuhan berencana dan pasal 181 KUHP tentang berperan serta ikut melakukan penguburan jasad korban yang telah terbukti secara sah. Oleh karena itu kami tetap pada surat tuntutan kami majelis hakim. Penuntut berakhir dengan berdiskusinya seluruh majelis hakim untuk menuntut apakah terdakwa Margaret Megawe dan Agus Tai tidak bersalah. Lalu apabila terbukti bersalah, hukuman apa yang pantas dan setimpal untuk diberikan kepada ketua tersangka? Setelah berdiskusi, majelis hakim pun kembali akan bicara. Berdasarkan hasil musyawarah, kedua terdakwa dinyatakan bersalah dengan hukuman seumur hidup untuk terdakwa atas nama Margaret Christina Megawe dengan penjara 12 tahun atau denda sebesar 1 miliar untuk terdakwa atas nama Agus Tai. Dengan keputusan yang sudah diberikan, maka sidang kasus tindakan kriminalisasi pembunuhan resmi ditutup. Majelis hakim diperkenankan untuk meninggalkan ruangan sidang. Peserta sidang diperkenankan untuk meninggalkan ruang sidang.
Ku